اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Jamaah salat Zuhur Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan maunah, bimbingan hidayah serta selalu dinaungi dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit waktu yang kita luangkan di tempat ini betul-betul mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala usaha kita dilapangkan, rezeki kita, cita-cita kita diwujudkan oleh Allah, keinginan kita mendapatkan bantuan sehingga mampu kita mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, sesungguhnya tidak ada satu orang pun yang mempunyai cita-cita ingin menderita. Pasti setiap individu manusia hidupnya ingin bahagia. Beberapa macam usaha kita lakukan mengoptimalkan seluruh potensi yang kita punya adalah demi terwujudnya bahagia ini. Akan tetapi sering sekali bahagia yang kita deskripsikan, bahagia yang kita targetkan, bahagia yang kita tanamkan ke dalam hati sanubari sering sekali jauh sekali dengan apa yang bahagia menurut Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kita mendeskripsikan bahagia itu kebanyakan hanya berdasarkan angan-angan, hanya berdasarkan keinginan semata, yang itu didominasi oleh keinginan yang temporer, yang dibasiki, didoping oleh hawa nafsu kita semata-mata. Sementara kita bukanlah yang paling tahu tentang diri kita sendiri. Kita bahkan nyaris tidak pernah memikirkan tentang siapa kita. Kita nyaris tidak tahu siapa kita sebenarnya. Akan tetapi muncul dari ketidaktahuan ini sebuah target, sebuah deskripsi untuk membahagiakan sesuatu yang kita juga tidak ketahui. Lain halnya dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, lalu menyusunnya dari anatomi tubuh kita, lalu anatomi tubuh itu diberikan roh kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga anatomi tubuh itu bekerja dengan maksimal, presisi pekerjaannya, tidak melewati kodrat dan kadarnya, sehingga terwujudlah diri kita ini. Ini semua terwujudnya kita, lestarinya kita, sehatnya kita, itu berkat dari nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah Allah sangat menyayangi kita, sangat mengetahui tentang kapasiti kita, tentang apa yang terbaik untuk kita. Makanya Allah menurunkan undang-undangnya itu sambil mengakomodir bahwa manusia itu ingin bahagia. Maka tidak usah jauh-jauh sebetulnya. Tatkala kita menginginkan bahagia, maka cocokkan saja dengan awal surat Al-Baqarah. Awal surat Al-Baqarah saja Allah mengatakan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada kebimbangan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi setiap individu yang hendak memproses dirinya menjadi orang yang bertakwa. Takwa ini adalah bahasa Qur'annya, isinya nanti adalah orang yang sangat berbahagia. Maka kosakata al-muttaqin di sini adalah jamak,
artinya sebuah komunitas yang banyak penghuninya, dan kita bisa masuk ke dalam komunitas menjadi salah satu penghuninya dengan syarat mempunyai karakter-karakter yang berikut. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama adalah beriman terhadap sesuatu yang gaib. Bukan sebatas beriman karena hanya sebatas beriman saja. Di dalam surat Al-Maidah ayat 56, ayat 54 diancam oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad jauh dari agama kalian. Artinya tidak cukup dengan beriman saja, karena hanya tatkala beriman berdasarkan konotasi dan dasar definisi beriman, bisa saja orang yang beriman itu melakukan hal-hal perbuatan yang murtad, bisa melakukan ucapan-ucapan yang murtad, bisa meyakini sesuatu yang menyebabkan dia murtad. Maka beriman saja bisa digabung dengan wa'amilus sholihat. Di dalam surat Al-Baqarah itu awal surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman dengan sesuatu yang gaib, wa yuqimunas shalah, lalu dia mengimbangi, mengimplementasikan, membuktikan keimanannya dengan senantiasa mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang Allah anugerahkan rezeki kepadanya mereka infakkan. Jadi kosakata beriman, lalu mendirikan sholat, lalu berinfak, ini termaktub dalam satu ayat, tidak dipisah-pisah. Walhasil keputusannya, kekuatan hukumnya sama antara orang yang beriman lalu mendirikan sholat dan berinfak. Artinya dalam realitas kehidupan sehari-hari kita harusnya ini dipraktekkan sekaligus. Tiga karakter ini, beriman, mendirikan sholat, dan berinfak. Lalu yang berikutnya karakternya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang dikatakan orang yang berbahagia, yang bertakwa itu, yaitu orang-orang yang beriman terhadap kitab-kitab yang diturunkan baik sebelum Nabi Rasul Nabi Muhammad ataupun sesudah ataupun kepada Nabi Muhammad. Dan yang terakhir, wa bil akhirati hum yuqinun, dan dengan adanya hari akhirat dia yakin seyakin-yakinnya. Lalu oleh Allah ditunjukkan, ulaika ala hudan, itulah orang-orang yang berada di dalam petunjuk min rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, ditunjuk lebih kuat lagi oleh Allah, dan itulah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung. 5 karakter inilah sebetulnya yang dipesankan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah. Terdapat awal surat Al-Baqarah ini. Jika kita ingin berbahagia, maka harus berada dalam petunjuk Tuhan kita yang mempunyai karakter 5 perkara: beriman terhadap sesuatu yang gaib, mendirikan sholat, tak henti-hentinya berinfak, beriman terhadap kitab suci Al-Quran, beriman juga terhadap kitab-kitab sebelum kitab suci Al-Quran, dan yakin terhadap hari akhirat. Itulah orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan itulah orang-orang yang betul-betul digiring, diliput oleh Allah, dimasukkan ke dalam komunitas orang-orang yang berbahagia. Ini description dari awal surat Al-Baqarah tentang siapa orang yang berbahagia. Tentunya tidak demikian dengan description kita tentang bahagia itu. Maka tatkala kita membahas tentang bahagia, tentunya bahagia itu lebih tertuju kepada finance, kepada uang. Maka tatkala kita membahas tentang bahagia, maka diukur berapa banyak uang yang ia punyai, berapa banyak mobil yang ia punyai, berapa megah rumah yang ia punyai, serta berapa banyak wanita yang ia punyai. Ini
description kita tentang bahagia. Artinya sesuatu yang kita akui dapat membahagiakan itu jauh sekali dengan apa yang dikatakan, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tentang bahagia yang ada di benak kita sungguh sangat jauh dengan apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebanyakan kebahagiaan yang kita pahami itu hanya bersifat duniawi saja. Sementara betapapun mobil kita banyak, betapapun rumah kita megah, betapapun cantiknya istri kita, betapapun pekerjaan kita, popularitas kita sangat tenar, betapapun uang kita banyak, kalau misalkan dari anatomi tubuhnya saja bermasalah, niscaya semua itu tidak akan pernah berharga. Apakah kita sering merenungi betapa nikmat-nikmat Allah yang begitu luar biasa, dari tiada menjadi ada Allah wujudkan, Allah tumbuhkan, Allah saring dari tumbuh-tumbuhan sehingga mampu menyehatkan kita. Setelah itu kita punya jantung yang tempat sentralnya kehidupan. Lalu kita pun tidak pernah memerintahkan, bahkan memperdulikan, bahkan menyuruh memeriksa jantung itu, tetapi Allah yang terus memerintahkan kepada jantung itu, seolah-olah Allah berkata, wahai jantung, terus engkau berdetak agar kiranya hambaku itu tidak mati. Apa yang terjadi jika misalkan jantung kita berhenti? Apa yang akan terjadi jika paru-paru kita robek? Apa yang akan terjadi jika urat-urat kapiler kita kering? Apa yang terjadi jika asupan oksigen kepada otak kita kering? Semuanya akan mati seketika. Ini semua terlestarinya lepas dari pikiran kita, akan tetapi tidak pernah dari lepas perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah juga sumber bahagia. Tetapi pikiran kita justru kepada hanya uang, dan uang semata-mata. Inilah yang disebut oleh Allah dengan teguran, innal insana lazaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu betul-betul zalim dan betul-betul amat bodoh. Artinya apa? Dalam sebuah kenyataan mendeskripsikan tentang bahagia saja, dalam sebuah kenyataan untuk mengejar kebahagiaan semata saja, justru cenderung manusia itu mengejar sesuatu yang menghancurkan dirinya sendiri. Bukankah tatkala kita punya uang justru diberikan sesuatu yang menghancurkan tubuh kita, padahal Allah telah memelihara, membersihkan, menjaga, melestarikan. Tetapi sering sekali kita justru dengan kemampuan uangnya justru merusak diri kita sendiri. Membeli alkohol lalu diminum, membeli rokok juga diisap. Ini kan heran. Makan tidak kenyang-kenyang adalah makan asam. Kalau misalkan makan di warung Padang selesai setelah makan, tetapi tak kala makan asam tidak kenyang-kenyang, ngebul terus persis kereta api, tidak pernah kenyang-kenyang. Padahal dibanding itu penghancuran terhadap sesuatu yang Allah pelihara itu sungguh-sungguh nyata sekali. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wasinu. Dan janganlah kalian biarkan tangan kalian untuk menimbulkan kerusakan pada diri kalian ataupun pada orang lain. Maka perbaikilah keadaan kalian. Begitu luar biasanya Allah menjaga diri kita. Dan inilah betul-betul bukti bahwa kita itu betul-betul bodoh, sesuai yang dikatakan oleh Allah, innal insana lazaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalim dan betul-betul bodoh luar biasa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka sudah seharusnya kita saat ini merenungi, lalu mengambil sebuah pelajaran tentang fenomena yang telah berlalu, mengambil sebuah ibrah tentang kejadian yang kita saksikan, mengambil sebuah pelajaran dari diri kita yang terjadi pada diri kita, keluarga kita, ataupun teman-teman yang lainnya. Karena sesungguhnya tidak akan mungkin
kesulitan, tidak akan mungkin terjadi kerusakan, kehancuran, kecuali betul-betul pengakibatnya adalah dari diri sendiri. Orang yang masuk rumah sakit pasti ada sesuatu kesalahan, kekurangan. Jika kita maksimal menjaganya sebagaimana penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan betul-betul mendapatkan rahmat dan kehidupan yang lebih membahagiakan. Begitupun tentang bahagia, adanya kita capek, adanya kita galau, adanya kita risau, dan segala perasaan yang menekan batin dan jiwa ini itu murni karena berangkat dari target kita, dari deskripsi kita tentang bahagia itu semata-mata, dari keinginan kepemilikan terhadap sesuatu yang tidak ada, diusahakan agar kiranya ada. Dan itu menjadi target. Tatkala seseorang mentarget kehidupannya, maka secara otomatis dia akan memberikan beban yang berat terhadap dirinya. Seharusnya bagaimana solusinya? Solusinya adalah, maka yang pertama adalah jadikan kehidupan ini sebagai ranah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala demikian, apapun posisinya dapat kita syukuri. Menjadi atasan, kita syukuri, mampu mensyukuri. Menjadi security, menjadi officer, menjadi apapun, karena tidak ada sebuah profesi yang jelek. Seluruh profesi itu luhur, seluruh profesi itu tugas kehidupan kita. Yang jelek adalah tatkala kita tidak mampu menyadari, menginsyafinya, dan kita tidak mampu mensyukurinya. Dari kita tidak mampu mensyukuri sebuah profesi itu, niscaya kita akan tergoda untuk mencari profesi yang lain. It's okay kalau misalkan ada manajemen untuk mengganti profesi yang lebih baik, dan itu betul-betul bisa real, bisa diterima dan bisa nyata, itu silakan saja. Akan tetapi tatkala gelap, sudah posisinya sudah jelas, justru mencari pekerjaan yang belum jelas, ini termasuk adalah kata bagi orang yang bodoh, karena mempertahankan sesuatu yang sudah jelas ini lebih baik daripada memburu bayang-bayang. Bukankah lebih baik makan singkong beneran daripada makan roti hayalan? Bukankah lebih baik makan ikan asin beneran daripada makan sate tapi mimpi? Maka sesuatu yang ada, sesuatu kita jalani ini, jalani dengan seksama, dan itulah tugas kehidupan kita, ranah dalam tugas kehidupan kita. Di sini masuk kata bari wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'buduni, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali tugasnya adalah beribadah kepadaku. Kosakata beribadah kepada Allah bukan yang hanya muter tasbih saja. Kosakata beribadah kepada Allah bukan yang naik haji saja, sujud di masjid saja, tetapi beribadah kepada Allah sesuai potensi kita. Tatkala kita bekerja, bertanggung jawab demi anak dan istri, bertanggung jawab kepada orang tua, lalu membuktikan diri sebagai orang yang memiliki potensi yang bermanfaat bagi sesamanya, di situ juga beribadah. Maka jangan disangka tatkala kita lagi mengendarai mobil, karena profesinya di mobil itu tidak ibadah. Kalau niatnya mengendarai mobil itu beribadah, itu insya Allah ibadah dia. Jangan disangka orang yang mengotak-atik mesin menjadi engineering itu tidak beribadah. Itu adalah sebuah profesionalitas dia untuk mengabdikan diri kepada Allah sebagai tugasnya Al-Khalifah di muka bumi ini. Profesinya, profesionalitasnya di situ, itu adalah ibadah. Jadi seluruh aspek kehidupan manusia yang dilakukan oleh kita dengan baik, tatkala itu dibasiki dengan ibadah kepada Allah, itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka laksanakan pekerjaan itu, tuntaskan, aktualitaskan seluruh potensi yang ada agar kiranya tugas itu menjadi maksimal, dan itulah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi orang lain. Dari belajar semenjak SD,
teknik, lalu menjadi engineering, sudah paham engineering, justru berburu menjadi petani. Begitupun yang petani memang sudah piawai bertani, justru ingin menjadi tukang tahu. Begitupun yang lainnya. Kalau seperti ini adanya, kapan akan majunya kita? Jangan pernah ingin menjadi orang lain, tapi confident terhadap diri sendiri bahwa potensi kita ada, maka itu laksanakan. Kalau menjadi imam, menjadi pendakwah, ya janganlah ingin menjadi penyanyi. Begitupun yang lain-lain, laksanakan. Akan tetapi munculnya keinginan dari nafsu diri kita yang terbersit description tentang bahagia, itulah yang membahayakan. Sehingga tatkala kita mengejar suatu kepemilikan, ingin kita memiliki sesuatu yang lebih. Siapa sih di antara kita yang tidak ingin sesuatu nilai yang lebih? Kalau itu bisa dikatakan nilai. Akan tetapi dengan beralasan ilmu nilai, nantinya kita ini akan tersesat juga adanya. Mari, apa sih sebetulnya kita punya itu? Menurut kacamata agama yang kita punya itu tak lebih dari apa? Ma'akal hatta afnaika. Yang kita punya itu apa yang kamu makan sehingga sirna. Yang kita punya itu ma'kasarta hatta ma'kasarta. Apa yang kita pakai sehingga robek. Yang kita punya itu adalah ma'qaddamta wa ma'akharta. Yang kita punya itu adalah yang kita belanjakan, yang kita gunakan, yang kita infakkan, bukan yang kita tabung-tabung. Yang kita tabung itu sebetulnya belum tentu menjadi milik kita, dan itu akan jelas menjadi beban diri kita. Coba dengan renungan yang terdalam, kita pulang ke rumah, lalu kita buka lemari kita. Di situ di lemari itu justru pakaian-pakaian yang bagus-bagus, sehabis disetrika, di laundry, diberi pewangi, pakaian yang bagus-bagus justru tertata rapi, jarang disentuh, apalagi dipakai. Itu kan milik kita? Bukan. Kalau misalkan pakaian yang bagus di lemari itu banyak sekali jumlahnya, kalau misalkan saat ini kita habis waktu kita lalu menghadap kepada Allah alias nanti, apakah itu menjadi milik kita? Begitupun yang senang mobil, di rumahnya mobilnya banyak sekali, dirawat dengan rapi, apakah itu milik kita? Bukan. Itu bisa jadi segera menjadi milik orang lain tatkala kita sudah terbujur kaku. Begitupun yang lain-lain, uang yang kita tabung riba, dari tiada menjadi ada, dari sedikit menjadi banyak, lalu bermiliar-miliar, apakah itu milik kita? Bukan. Yang milik kita adalah maqaddamta wa ma akharta. Yang kita punya betul-betul yang kita rasakan, yang kita makan, yang kita gunakan. Sementara dibagi itu nantinya akan menjadi perebutan ahli waris kita, yang dibagi itu segera akan menjadi milik orang lain. Dan inilah betul-betul bukti kebodohan diri kita. Kita suka menabung, menghimpun, bahkan untuk berusaha untuk menggendungi sebuah harta, padahal itu semua bukanlah milik kita. Yang kita punyai adalah yang kita makan, yang kita punyai adalah yang kita pakai, yang kita punyai adalah yang kita belanjakan, bukan yang kita tinggalkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tetapi seringkali kita justru memang dalam kehidupan sehari-hari, sepatu yang terbaik tidak pernah dipakai, cukup disemir saja, setelah itu ditaruh. Kain yang terbaik cukup dirapiin saja, disetrika, tetapi tidak pernah dipakai. Baju kesayangan yang terbaik justru menjadi penghuni lemari. Begitupun uang yang terbaik yang kita sayangi hanya menjadi penghuni bank, dan seterusnya dan seterusnya. Bukankah seperti ini? Dan inilah yang ditegur oleh Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Wahai manusia, kalian bangga-bangga dan berlomba-lomba dengan kehidupan dunia ini, hatta
zurtumal maqabir, sehingga sampai kepada liang kubur. Karena jangan begitu. Jika kita ingin berusaha menjadi orang bijaksana, maka makanlah yang terbaik, pakailah pakaian yang terbaik yang kita punya ini, karena belum tentu kita akan mampu dan sempat memakainya. Maka gunakan uangnya yang terbaik, karena besok belum tentu kita akan mempergunakan uang kita. Selagi masih sehat, gunakan itu semua yang merupakan wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang merupakan Allah berikan rezeki kepada kita semua. Untuk apa semua itu ditahan? Untuk apa semua itu tidak digunakan? Untuk siapa itu semua? Padahal jelas itu adalah bagian yang telah dibagikan oleh Allah kepada kita. Orang yang bijak adalah orang yang mempergunakan itu semua, bukan meninggalkan begitu saja. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai penutup ada sebuah cerita di zaman baginda Rasulullah SAW masih hidup. Ada salah satu sahabatnya meninggal dunia. Sahabat ini bukan sahabat yang besar, bukan yang terkenal, dan bukan yang populer. Akan tetapi oleh Allah diberikan gambaran kepada baginda Rasul sebagai ibrah pelajaran bagi diri kita, bahwasannya kata Allah, sahabat ini mendapatkan kebahagiaan yang tiada tara dan mendapatkan penghimpunan rahmat serta mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menarik diri baginda Rasul untuk takziah mengunjungi keluarganya. Lalu baginda Rasul ditemani para sahabatnya mengunjungi istri dari sahabat ini. Setelah itu baginda Rasul bertanya kepada istrinya, "Wahai ibu, gerangan apa yang dikerjakan oleh suami ibu?" Jawab istrinya dengan polos, "Wahai baginda Rasul, suamiku tidak pernah berbuat sesuatu yang fantastik. Suamiku dengan keterbatasannya tidak pernah berbuat yang luar biasa. Biasa saja Rasul, tidak ada perbuatan yang mengagumkan." Oke, kata Rasul. Gerangan, ingat-ingatlah apa yang dikatakan oleh suami ibu, yang terakhir kali dikatakan oleh suami ibu tatkala dia mendekati sakaratul maut. Kata istrinya, "Wahai Rasul, suami saja tidak mengatakan apa-apa, tidak berwasiat apa-apa, karena memang tidak ada peninggalan apa-apa." Coba sekali lagi, kata baginda Rasul, "Apa yang dikatakan suamiku?" "Oh iya ya Rasul, pada saat sakitnya parah dan hendak dijemput oleh malaikatul maut, di ujung-ujung sakaratul maut, suami saya ingat saya berkata 3 hal." "Apa yang dikatakan wahai ibu?" Suami saya mengatakan, "Andaikan masih jauh, andaikan masih baru, dan andaikan semuanya." Hanya 3 kata ini ya Rasul. Apa itu maksudnya andaikan masih jauh, andaikan masih baru, dan andaikan semuanya? Maka malaikat Jibril menggambarkan kepada baginda Rasul tentang kehidupan sahabat ini. Yang dimaksud andaikan masih jauh itu, ternyata sahabat ini pada waktu hidupnya dia menemui seorang buta yang terlunta-lunta jatuh bangun hendak pergi ke masjid. Lalu dengan kasih sayangnya orang-orang buta itu pun dipapahnya dan dituntunkannya ke dalam masjid, sehingga dia bersolawat, bersolat dan beribadah di dalam masjid. Perbuatan yang remeh seperti inilah yang membuahkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga suami ibu dirahmati oleh Allah. Andaikan masih baru, ternyata dalam riwayat kehidupan
suami ibu pada suatu ketika menemukan orang kedinginan kehujanan. Seketika itu juga jaketnya lalu dilepas dari badannya dan dipakaikan kepada orang yang kedinginan itu. Maka dia dengan senyum mendapatkan rahmat sekaligus berhayal ingin agar kiranya seandainya jaket itu masih baru. Rupanya walaupun tidak baru, dengan keikhlasannya, perbuatan seperti itulah yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kosakata yang terakhir, andaikan semuanya. Rupanya dalam riwayat kehidupan suami ibu berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan makan. Setelah mendapatkan roti, tiba-tiba di sampingnya ada pengemis yang kelaparan. Lalu roti itu pun dipotong menjadi dua, satu potong untuk si miskin yang kelaparan dan satu potong untuk dirinya. Perbuatan yang seperti itulah yang mendapatkan ampunan rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga suami ibu berkata, andaikan semuanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, amal itu sangat penting. Berbagi itu adalah sangat penting sekali. Jika kita belum mampu untuk memberikan mobil, belum mampu untuk memberikan orang rumah yang tidak punya rumah, maka paling tidak apresiasi, anggaplah dan masukkanlah saudara kita sesama muslim sama seperti kita. Jika kita kenyang, maka saudara kita seharusnya kenyang. Jika kita dapat melewati malam kita dengan tenang tidur, seharusnya saudara kita juga dapat begitu juga. Maka jika kita berpakaian yang baik-baik, maka seharusnya saudara kita juga mendapatkan pakaian yang layak. Bukan seperti sekarang ini, di mana sekarang ini penggusuran di mana-mana, yang kaya makin kaya, yang miskin makin merana, luar biasa. Bagaimana nasibnya digusur di pasar ikan, justru mereka tidak punya rumah, justru terombang-ambing di lautan. Perahu yang segitu-gitunya pun menjadi rumah dia. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari, agama ini bukan sekedar mendidik agar kiranya kita pandai berorasi. Agama ini bukan ayat-ayat suci Al-Quran saja. Agama ini bukan mendidik kita supaya pintar menyebutkan hadis-hadis Nabi, tetapi agama ini diturunkan oleh Allah agar kiranya kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang berakhlak, yang tahu etika. Dan orang yang berakhlak itu adalah orang yang penuh kasih sayang di dalam dirinya, yang mampu mempersembahkan apapun yang ada pada dirinya untuk kemaslahatan saudaranya. Adanya centang perenang seperti sekarang ini dikarenakan kita tidak ada kesatuan di antara kita. Masing-masing setiap kita egois, ingin mementingkan diri sendiri, seolah-olah orang lain bukanlah bagian dari diri kita. Padahal baginda Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan seorang mukmin yang sejati sehingga orang itu betul-betul mencintai saudaranya sama dengan mencintai diri sendirinya. Jika kita cinta pada diri sendiri, cintai saudaranya. Jika kita ingin kenyang pada diri sendiri, kenyangkan saudaranya. Itulah orang muslim yang sejati. Demikian, mudah-mudahan kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita betul-betul merajik kesatuan di antara kita, bukan hanya mementingkan diri sendiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu